Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutamakan kejujuran, menegakkan keadilan. Bab ketiga, kelas 8, semester pertama. Mari kita simak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Prank 2 triliun. Kebohongan nasional. Jualan bakso daging babi membuat resah masyarakat. Korupsi dana bansos diancam seumur hidup. Sementara seorang menteri korupsi 14 miliar hanya 11 tahun saja. Kejujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, bahkan dalam lingkup permainan sekalipun. Dalam rekaman pertandingan sepak bola, pemain Lazio, Miroslav Klose, mencetak gol dan terjadi keributan saat itu. Maka dengan kejujurannya, Miroslav Klose mengatakan bahwa ketika terjadi proses gol, dia handsball, sehingga wasit pun menunjukkan tidak terjadi gol. Dan apa yang terjadi? Para pemain-pemain dari pihak musuh atau lawan memberikan respect kepada Klose karena kejujurannya. Dari video itu, kita dapat memastikan bahwa orang yang jujur atau sportif akan mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat dari orang lain. Sikap jujur juga diibaratkan seperti buah manggis, buah yang jujur. Jika bagian bawahnya menunjukkan 5, maka isi buah manggis juga 5. Jika 6, isi buah manggis juga 6. Bagaimana menginformasikan sesuatu dengan benar, berterus terang, dan sesuai kenyataan. Benar niat, benar ucapan, dan benar tindakan sejajar dengan definisi dari keimanan. Tasdikul bil qalbi, jujur dalam niat; ikrar bil lisan, jujur dalam perkataan; dan amal bil arkan, jujur dalam tindakan. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera, dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Bentuk penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumah. Misalnya izin atau pamit kepada orang tua jika keluar rumah dan mengerjakan sesuatu di luar. Mengembalikan uang kembalian sebagaimana mestinya. Di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan kepada bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak mencontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada ibu bapak guru, karyawan, dan teman. Jika bersalah, mengakui kesalahan. Di masyarakat, bermain sportif jika bertanding, tidak ikut menyebar berita hoax, mencek terlebih dahulu berita berpotensi hoax, tidak menerima sogokan saat pemilihan kepala daerah atau anggota dewan dan sejenisnya. Konten kreatif, membuat konten yang benar dan bermanfaat jauh dari sifat merusak dan menebar keburukan, seperti konten yang menampakkan isi saldo. Ini memancing orang untuk berbuat jahat. Membuat konten prank kepada orang yang harusnya kita hormati atau orang tua dan sejenisnya. Adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena teman, karena suku, karena bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa kita lihat dari pembagian zakat dengan orang yang wajib zakat dan juga
pembagian harta waris di mana pihak laki-laki lebih tinggi daripada pihak perempuan karena bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ibadah lain, Allah menempatkan keadilan kepada seseorang yang mengalami kesulitan berupa rukhsah atau keringanan. Allah menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Pernah terjadi kisah di mana Khalifah saat itu, Ali bin Abi Thalib, merasakan bahwa dia kehilangan baju perangnya. Dan ternyata didapati baju perang itu dimiliki oleh seorang yang beragama Yahudi. Maka pemimpin kala itu, kita anggap presiden saat ini, mengajukan ke pengadilan. Dan hakim pun menyampaikan, apakah kau punya bukti wahai Ali? Maka Ali menyampaikan, tidak ya Tuan Hakim. Maka kata hakim, yang menang adalah rakyat. Dan dia bukan agama mayoritas Islam, dia agamanya Yahudi, minoritas saat itu. Maka orang Yahudi ini merasakan, Masya Allah, saya rakyat jelata, tapi saya dimenangkan. Betapa adilnya hakimnya ini. Dan disampaikan itu merupakan ajaran dalam Islam. Maka orang Yahudi ini pun akhirnya bersyahadat karena bentuk keadilan oleh pemerintah. Maka sesuai dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Maka bentuk keislaman akan membawa orang yang asalnya tidak mengerti Islam, maka dia akan merasakan indahnya Islam dari pemeluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Pertanyaannya, bagaimana jika kebenaran itu datang dari orang yang kafir atau bukan Islam? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang yang bukan Islam. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang bukan Islam tadi, dikategorikan sebagai orang yang zalim. Karena zalim lawan dari kata adil. Jika adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Penerapan perilaku adil. Yang pertama, di lingkungan rumah. Misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kita sebagai anak yang pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adik kita, masing-masing mendapatkan 100.000, 50.000, sedangkan kita mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil sesuai dengan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kita harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisi masing-masing di kepengurusan sekolah, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Sosial media atau konten kreatif. Tidak ikut berdebat di sosial media
karena hal tersebut memicu permusuhan dan ketidakadilan atau mengeraskan hati. Hikmah berlaku jujur dan adil. Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Arigato gozaimasu, kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.